Selamat sore, Breeders dan Insan Brilian. Kembali lagi bersama podcast Ngopi Sore, ngobrolin seputar produk investasi saham, reksadana dan juga obligasi by BRI dan Reksa Sekuritas. Hari ini kita santai-santai aja nih untuk membahas seputar investasi dan dengan tema yang sangat menarik, yaitu dari perang dagang hingga ke portofolio hijau, peluang di reksadana bersama Insight Investment Management. Di tengah situasi global yang mulai stabil, terutama dengan meredanya tensi perang dagang di antara negara-negara besar, pasar keuangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan Breeders. Ini bisa menjadi momen yang penting bagi investor untuk kembali menata strategi investasinya. Nah, Insight Investment Management sebagai salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola portofolio reksadana yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam podcast menarik hari ini, kami akan membahas seputar strategi investasi reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana indeks serta prospeknya ke depan di tengah situasi pasar saat ini. Hari ini kami kedatangan Mas Rifa Kusomo Uripto selaku investment specialist dari Insight Investment Management. Selamat sore Mas Rifa. Selamat sore Sila. Selamat sore Breeders. Thank you sudah mengundang saya di sini untuk diskusi ngopi di sore ini ya. Ngopi sore hitungannya. Ngopi sore. Okay. Gimana kabarnya nih Mas Rifa? Baik Sila, thank you banget. Terima kasih banyak Mas Rifa udah menyempatkan waktunya ya untuk hadir ke podcast Ngopi Sore bareng Breeders dan Insan Brilian hari ini. Dan hari ini kita akan membagikan nih wawasan seputar peluang instrumen investasi reksadana, khususnya reksadana kelolaan Insight Investment Management. Nah, mungkin Breeders penasaran ya, di tengah ketidakpastian global saat ini, peluang investasi reksadana itu seperti apa? Nah, mungkin kita bisa langsung tanya nih ke investment specialist dari Insight Investment Management. Mas Rifa, mungkin bisa dijelaskan ya Mas ya, kondisi pasar global saat ini mungkin di situasi yang tensi perang dagangnya sudah mulai mereda Mas, dan kira-kira dari kondisi saat ini sektor apa saja yang paling diuntungkan? Baik Mbak Sila, jadi kalau bicara dari overview market saat ini, kondisi pasar modal global dan Indonesia saat ini relatif lebih kondusif ya. Terutama sejak penghentian sementara atas tarif resiprokal kecuali China pada tanggal 9 April lalu dan penurunan tarif impor China dan sebaliknya juga di Amerika ya pada tanggal 12 Mei 2025. Kita lihat pasar mengalami rally setelah Presiden Trump mengumumkan penghentian sementara atas tarif tersebut ya. Kalau kita lihat IHSG dari tanggal 9 April hingga kemarin tutupan hari Senin lalu ya, 26 Mei 2025, IHSG itu sempat rally ke level kenaikannya 20,4%, sedangkan untuk 10-year government bonds Indonesia itu yieldnya turun 31 basis point ya, kurang lebih dari level yieldnya 7,12 hingga ke 6,81 kemarin. Namun kita tidak boleh terpedaya kita perlu ingat ya bahwa penghentian tersebut itu bersifat sementara ya, kurang lebih 90 hari sejak diputuskan, sehingga masih terdapat ketidakpastian pasca 90 hari ke depannya. Terbaru kita lihat Trump mengumumkan pengenaan tarif 50% pada hari Sabtu tanggal 24 Mei kemarin yang kembali dihentikan sementara pada Senin kemarin tanggal 26 Mei ya. Jadi hal ini menggambarkan ketidakpastian kebijakan ekonomi secara global, terutama yang datang dari Amerika Serikat ini masih akan tinggi. Kalau bicara dampaknya nih dari kondisi market belakangan ini, sektor apa yang diuntungkan dengan tingginya ketidakpastian seperti saat ini adalah sektor emas ya, pertambangan ya. Di mana emas kita ketahui bersama merupakan instrumen safe haven di kala tingginya ketidakpastian. Selain emas, kalau kita lihat di Indonesia ya, sektor perbankan itu juga bisa menjadi pilihan ketika ketidakpastian semakin mereda dan menjadi proksi ketika adanya foreign inflow ke bursa kita. Oke, jadi sebenarnya kondisi pasar global ini masih banyak ketidakpastiannya ya Mas ya. Oke, thank you Mas Rifa. Jadi memang kondisi pasar global saat ini masih volatil ya Mas ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga ada dua sektor yang paling diuntungkan, yaitu emas dan juga perbankan. Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi bagi para breeders dari Insan Brilian yang ingin berinvestasi ke depannya. Nah, di sisi lain breeders, Insight Investment Management sudah memiliki banyak produk reksadana yang dikelola, dan tentunya kita juga punya dua produk utama yang bisa menjadi pilihan bagi breeders dan Insan Brilian untuk mendiversifikasi portofolio kalian, yaitu di reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana indeks. Nah, mungkin kita bisa masuk dulu ya Mas Rifa ke reksadana pendapatan tetap, yaitu iRenewable Energy Fund. Nah, kira-kira gimana sih Mas Rifa fokus dari produk reksadana tersebut dan bagaimana strategi investasinya? Baik Mas Sila, jadi kalau untuk bicara Insight Renewable Energy Fund adalah reksadana pendapatan tetap yang fokus memberikan return yang relatif stabil di tengah kondisi pasar yang volatil.
Kemudian kalau untuk tujuan tersebut itu dapat dicapai ya, fokus itu melalui strategi pengelolaan yang overweight pada obligasi korporasi jangka menengah hingga pendek sehingga menghasilkan imbal hasil yang relatif stabil. Oke, thank you Mas Rifa. Jadi memang overweight-nya di obligasi korporasi yang Durasinya menengah ke pendek. Durasinya menengah ke pendek ya Mas ya. Nah, dalam kondisi market yang masih volatil saat ini, bagaimana sih Insight memitigasi risiko yang akan timbul? Oke, kalau untuk memitigasi risiko itu tentu kita ketahui memang obligasi tetap memiliki risiko investasi, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Kami melakukan beberapa hal ya untuk memitigasi risiko itu, yaitu pertama, kita diversifikasi sektor untuk mengurangi risiko konsentrasi pada sektor tertentu. Kemudian yang kedua, kita melakukan seleksi obligasi korporasi secara independen dan memiliki kondisi keuangan yang baik ya, termasuk memiliki peringkat kredit minimalnya single A. Kemudian yang ketiga, kami menjaga durasi portofolio Insight Renewable Energy Fund ini pada level menengah, kira-kira di range 2 hingga 4 tahun durasinya ya, agar portofolio tidak terlalu sensitif akan perubahan atau risiko pasar. Dan kalau yang keempat, yang terakhir, kami juga menjaga likuiditas pada portofolio kami untuk memastikan investor dapat melakukan likuidasi secara lancar. Oke, thank you Mas Rifa. Jadi memang sektor-sektor pilihannya ini nggak hanya berfokus di salah satu sektor saja ya Mas. Betul. Ya alokasinya. Nah, kira-kira karena nama reksadananya ini Insight Renewable Energy Fund, Ya. apakah Insight hanya memilih underline yang memang berbasis renewable Mas dalam produk kelolaan ini? Oke, kalau Insight Renewable Energy Fund ini berinvestasi pada obligasi dari sektor korporasi yang mempunyai fundamental baik. Oke. Sehingga tidak eksklusif hanya pada sektor energi terbarukan. Nama Renewable Energy Fund ya pada produk ini ya, ini mengikuti tema kegiatan social impact kami yang direalisasikan dari investasi reksadana ini. Oke, kalau secara lebih lanjut ya, kalau untuk kontribusi apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui reksadana Insight Renewable Energy Fund ya. Pertama, untuk merealisasikannya itu berasal dari sebagian manajemen fee kami yang kami ambil ya dari pengelolaan reksadana ini. Dan Insight telah membantu nelayan dan UMKM perempuan di daerah NTT melalui pengadaan perahu, cold storage yang bertenaga surya atau PLTS, serta pelatihan dan alat produksi mereka. Pemanfaatan energi terbarukan lewat PLTS tidak hanya menekan biaya operasional, tapi juga membuka akses energi bersih bagi desa terpencil, sehingga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dapat kami realisasikan berjalan beriringan. Oke, menarik sekali ya Mas ya. Berarti memang produk reksadana Renewable Energy Fund ini memberikan social impact yang besar bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut ya Mas ya. Ya. Dan untuk biaya atau mungkin cost yang dikeluarkan ini dari manajemen fee ya Mas ya. Ya, Jadi sebagian tidak, manajemen fee kami. Oke, jadi tidak mempengaruhi dari tingkat return Ya, reksadana betul. tersebut. Oke, menarik sekali breeders. Jadi untuk breeders dan insan brilian yang mungkin akan berinvestasi di produk reksadana Renewable Energy Fund, kalian juga bisa ikut nih membantu memberikan social impact kepada masyarakat. Mulia sekali ya Mas ya dari visi misi produk reksadana tersebut. Ya, sesuai tagline kami itu, untuk kita di Insight tuh dikenal ingin transforming investment into social impact. Oke, nah mungkin breeders kita lanjut ya ke reksadana yang kedua yaitu reksadana indeks. Nah di tengah volatilitas kondisi pasar saat ini, mungkin banyak nih Mas Rifa, nasabah atau investor yang masih bingung ya apakah kita cocok dan saatnya masuk nih ke reksadana indeks gitu ya Mas ya. Nah di Insight ini kan kita punya ICE Srikahati Liquid ya Mas. Nah mungkin pertanyaannya sama, apa sih fokus dari produk reksadana indeks tersebut dan bagaimana strategi investasinya? Ya, kalau pertama bicara fokusnya dari reksadana tersebut ya, kita ingin membuat produk reksadana indeks sehingga investor itu bisa mempunyai akses terhadap produk reksadana yang underlying-nya saham dan itu terdiversifikasi dengan baik ya. Dan kami menggunakan acuannya yaitu indeks Srikahati itu karena adalah indeks yang berbasis ESG yang pertama yang hadir di Indonesia, di mana pemilihannya pengacu pada United Nations Principle of Responsible Investment atau UNPRI sehingga memiliki standar yang tinggi dan menitik beratkan pada emiten-emiten yang memiliki praktik keberlanjutan yang tinggi. Perbedaan utama dari Insight Srikahati Liquid atau disingkatnya ISL ya, dengan reksadana berbasis indeks Srikahati lainnya itu adalah dari penambahan faktor likuiditas.
ISL ini menambahkan faktor likuiditas yang secara historis terbukti meningkatkan performa indeks dibandingkan indeks dasarnya. Dan juga memastikan seluruh konstituen saham atau underlying saham-saham yang kita beli di produk kami ini memiliki likuiditas yang cukup ketika dibutuhkan likuidasi sewaktu-waktu. Kayak gitu. Oke, jadi memang ada keunggulannya tersendiri dari Yes. ISRIKHT Liquid yang berbasis ESG ini ya Mas Yeah. ya. Nah kira-kira bagaimana sih Mas prospek jangka panjang terutama dari produk ISRIKHT Liquid ini, terutama bagi investor muda yang sadar akan ESG atau sadar akan lingkungan juga Mas? Ya, baik Basila dan Readers, kami melihat investasi pada indeks Rikati ini sangat cocok bagi investor muda dikarenakan pemilihan efek dengan standar atau praktik keberlanjutan yang tinggi sehingga memastikan bahwa saham-saham yang termasuk pada indeks Rikati ini memiliki going concern atau sejalan dengan horizon investasi anak muda yang relatif panjang ya. Kemudian kita lihat tingkat kesadaran anak muda ini sangat tinggi terhadap lingkungan gitu ya, dan juga sejalan dengan prinsip responsible investing yang digunakan pada indeks Rikati. Secara historis kalau bicara kinerja indeks Rikati ini juga terbukti lebih unggul dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya dan punya track record yang recovery lebih kuat pasca krisis ya. Mungkin sebagai gambaran saya bisa share di sini bahwa Insights Rikati Liquid ini kan sudah berdiri ya cukup lama dari tahun 2018 dan terbukti cepat pulih dan unggul dalam menghadapi krisis. Contohnya seperti pada saat kita lihat market volatil atau krisis di tahun 2018 akibat trade war atau Trump periode pertama dia memimpin Amerika Serikat ya. Dan yang kedua case-nya pada saat 3 tahun pasca krisis 2020 akibat pandemi COVID-19 ya. Kalau bicara yang pertama di tahun 2018, return-nya dari Insights Rikati Liquid mampu mencapai 25,8%, dan yang pada saat pandemi dalam 3 tahun itu naik sebanyak 97,83%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IHSG maupun indeks Rikati acuannya. Nah, ini mencerminkan bahwa daya tahan portofolionya yang kuat dan berkualitas tinggi. Oke, thank you Mas Rifa. Berarti reksadana ISRIKHT Liquid ini reksadana open end juga ya Mas ya? Yes. Yang kelolaannya masih aktif ya Mas? Yes, secara pengelolaan karena kita mengacu indeks kita pasif. Oke, thank you Mas. Nah, berarti dalam portofolio reksadana ISRIKHT Liquid ini kira-kira saham-saham apa aja sih Mas yang diunggulkan? Oke, thank you nih Mbak Sila, ini pertanyaan yang bagus dan buat readers kita bisa pelajari bersama-sama ya bahwa saham-saham yang di dalam portofolio Insights Rikati atau bahkan indeks Rikati itu kita bisa lihat bersama ya, cukup transparan, apalagi teman-teman pengen review gitu ya, isinya apa aja lewat fund fact sheet kami, itu bisa dilihat top 10 underlying-nya. Namun secara gambaran besar ya, portofolio indeks Rikati itu sekitar 55% berada pada sektor keuangan atau perbankan yang terdiri dari BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN. Ya, itu merupakan saham-saham perbankan yang memiliki kondisi fundamental yang baik. Selain itu, sejalan dengan yang kami sampaikan di awal ya, di mana pada saat overview marketnya kita lihat memang cukup kondusif ya akhir-akhir ini, namun ya masih ada nuansa ketidakpastian ke depannya. Kita lihat sektor emas mungkin berpotensi menjadi salah satu sektor yang menarik ya di saat volatilitas yang tinggi ini ya. Nah, kebetulan di indeks Rikati itu terdapat saham Antam ya, yang ANTM yang memiliki bisnis emas di dalamnya. Oke, jadi memang sesuai sama yang tadi sudah Mas Rifa bilang di awal ya, ada 2 sektor yang paling diunggulkan di kondisi volatilitas saat ini. Ya, kebetulan memang cukup inline ya kalau memang teman-teman ya, teman breeders atau Basila nih berinvestasi di saham, dan kebetulan mungkin saya mau investasi di saham apa atau trading saham apa. Ketika dengan adanya produk Insights Rikati ini sebenarnya bisa menjadi alternatif pilihan bagi investor tuh. Itu sudah dengan satu beli wadah ini dapat koleksi semua saham-saham yang berkualitas tersebut. Betul, saham-saham yang disebutkan juga tadi bisa dibilang big banks ya Mas ya? Iya. Oke, nah ini sejalan juga nih Breeders. Mungkin kan anak muda, tadi kita bahas juga tentang anak muda ya Mas ya? Mereka ingin mendiversifikasi portofolio mereka. Kalau mungkin mereka beli sahamnya satuan, mereka masih bingung cara mengelolanya. Sedangkan ada reksadana ini bisa menjadi wadah bagi mereka untuk diversifikasi portofolio. Nah, mungkin menurut Mas Rifa gimana sih Mas pentingnya diversifikasi portofolio reksadana, terutama pada reksadana indeks dan juga reksadana pendapatan tetap? Baik, ini bagus sekali ya. Tentang diversifikasi ini menjadi hal yang fundamental ya teman-teman ya. Dan dalam pengelolaan portofolio investasi, terutama dalam mengelola risiko dalam kondisi market yang volatil seperti saat ini adalah kunci yang sangat baik ya untuk menghadapi market saat ini ya. Dimana kalau kita lihat
tadi reksadana indeks ini bisa memberikan potensi pertumbuhan di jangka panjang, sementara reksadana pendapatan tetap bisa memberikan kestabilan ya, atau sebagai istilahnya hedging ya, di saat market yang lagi kebetulan mungkin lagi turun ya kemarin ya. Jadi itu menjadi hal yang penting ya, terutama teman-teman investor, supaya jangan sampai ya takutnya karena udah terlalu atau biasanya terlalu cinta lah sama satu saham ini atau terlalu FOMO, jadinya nyangkut gitu. Jadinya kan nggak tumbuh investasinya. Tapi dengan adanya pilihan reksadana pendapatan tetap dan indeks, ini bisa jadi solusi. Oke, bisa jadi solusi nih bagi traders dan insan brilian yang ingin berinvestasi mulai dari jangka menengah sampai jangka panjang ya Mas ya. Dan kalau menurut Mas Rifa sendiri, bagaimana sih Insight IM ini melihat sinergi di antara kedua produk tadi, antara produk iRenewable Energy Fund dan juga iSrikati Liquid, Mas? Baik, ini menyambung juga ya dengan pertanyaan sebelumnya terkait diversifikasi ya. Kedua produk reksadana unggulan Insight, yaitu Insight Renewable Energy Fund dan Insight Srikati Liquid, dapat berperan sebagai diversifikasi portofolio teman-teman investor. Dimana tadi ya kalau bicara tentang ISL ini bisa menjadi kelas aset yang memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang, dan Insight Renewable sebagai kelas aset yang menjaga kestabilan portofolio Anda, sehingga kedua produk reksadana tersebut dapat bersinergi ya dalam satu portofolio investasi Anda gitu. Bobot kedua reksadana tersebut ya ini kembali disesuaikan dengan profil risiko teman-teman investor sendiri ya, maupun bagaimana saat kondisi pasar ini saat berinvestasi. Ya, selain itu, reksadana Insight Renewable Energy Fund dan Insight Srikati Liquid ini keduanya juga menawarkan kontribusi ya, baik pada sektor renewable energy dan keanekaragaman hayati. Oke, jadi di antara kedua produk tersebut juga ada social impact-nya tersendiri ya Mas ya. Betul. Dan bagi traders dan insan brilian yang tertarik juga nih untuk mulai berinvestasi dan mendiversifikasi portofolio kalian sudah bisa bertransaksi reksadana kelolaan Insight di aplikasi Bright, karena gampang banget cara investasinya, dan untuk berinvestasi reksadana itu juga terbilang cukup murah ya Mas ya, karena mulai dari 10.000 atau 100.000 kamu juga sudah bisa mulai berinvestasi reksadana. Nah Mas Rifa, mungkin sebelum kita menutup sesi podcast pada hari ini, bisa dong Mas kasih closing statement atau apa sih pesan bagi para investor, khususnya bagi breeders dan insan brilian yang ingin mulai membangun portofolio reksadananya? Oke, thank you Mas Sila ya. Untuk pesan terakhir dari kami ya, untuk para investor breeders ya, sekarang saat yang tepat ya untuk membangun portofolio yang tidak cuma bicara imbal hasil atau return ya, tapi juga peduli dengan masyarakat dan bumi ya. Lewat produk Insight, yuk investasin dan realisasin. Terima kasih ya Mas Sila atas undangannya di sore hari ini. Justru terima kasih banget dari kami, khususnya BI dan Reksa Sekuritas, kepada Mas Rifa yang sudah menyediakan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bareng breeders dan insan brilian di sini. Nah, topik obrolan hari ini seru banget ya Mas ya. Semoga breeders dan insan brilian bisa mendapatkan wawasan baru dari Mas Rifa, khususnya terkait tentang reksadana, dan juga mendapatkan pandangan sedikit tentang kondisi pasar global ya breeders. Nah, mungkin pertemuan kita pada sore hari ini cukup di sini ya Mas ya. Nanti kita bisa join lagi di podcast Ngopi Sore selanjutnya. Mungkin kita bisa ngobrolin produk-produk reksadana kelolaan Insight yang lain, karena banyak ya Mas ya, ada di pasar uang, ada di pendapatan tetap, saham, dan juga indeks ya Mas, dan juga ada reksadana campurannya. Nah, bagi breeders dan insan brilian, jangan lupa pantengin terus akun sosial media Breeds di Instagram, YouTube, dan juga TikTok, dan pantengin terus konten-konten menarik lainnya dari BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, itu dia pembahasan pada podcast Ngopi Sore hari ini. See you teman-teman breeders dan insan brilian pada episode selanjutnya. Terima kasih Mas Rifa. Terima kasih breeders.